Di kaki perbukitan hijau negari Pandang, Gadang, Sumatera Barat, pada 2 Juni 1897, lahirlah seorang bayi laki-laki dari keluarga sederhana Minangkabau. Ia diberi nama Ibrahim, namun kelak sejarah akan mengenalnya dengan nama Tan Malaka. Nama yang kelak menjadi simbol perlawanan dan pemikiran revolusioner di Indonesia. Sejak kecil, Ibrahim tumbuh di tengah masyarakat yang memegang adat dan agama. Ayahnya, Hasan Hatib, dan ibunya, Rangka Yosina, mendidiknya dengan disiplin, mengajarkannya untuk menghormati ilmu pengetahuan sekaligus kearifan lokal. Di surau ia belajar agama, sementara di sekolah desa ia mulai mengenal huruf dan angka. Kecerdasannya menonjol, guru-gurunya terkesan dengan kemampuan berpikirnya, hingga ia mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di Ridge Quick School di Bukit Tinggi, sekolah guru bergengsi milik Belanda. Di sini Ibrahim muda mulai melihat kenyataan pahit. Pendidikan yang maju hanya bisa diakses oleh segelintir orang, sementara rakyat kebanyakan terjebak dalam kemiskinan dan kebodohan. Lulus dari Bukit Tinggi, ia mendapat kesempatan langka untuk melanjutkan pendidikan ke Belanda. Perjalanan panjang ke Eropa membuat matanya pada dunia yang lebih luas. Di sana ia bertemu berbagai tokoh dan membaca buku-buku yang membicarakan tentang sosialisme, komunisme, dan kemerdekaan bangsa-bangsa terjajah. Ia mulai berpikir kemerdekaan sejati bukan hanya mengusir penjajah, tapi membangun masyarakat yang setara dan bebas dari penindasan. Sekembalinya ke Indonesia, Tan Malaka mengajar di sekolah rakyat di Sumatera dan Jawa. Ia membangun sekolah yang tidak hanya mengajarkan membaca dan menulis, tetapi juga menanamkan kesadaran tentang harga diri dan kebebasan. Sayangnya, aktivitasnya membuat Belanda curiga. Ia diawasi, diintimidasi, hingga akhirnya dipaksa meninggalkan tanah air. Pengasingan ini menjadi awal dari perjalanan panjangnya melintasi berbagai negara: Singapura, Filipina, Tiongkok, Uni Soviet, Jerman, hingga Belanda. Di setiap tempat ia tetap menulis, berpidato, dan menggalang dukungan untuk kemerdekaan Indonesia. Karyanya yang terkenal The Republik Indonesia berisi seruan keras bahwa Indonesia harus berdiri sebagai republik merdeka. Di tengah pelariannya ia menulis buku Madilo, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika, sebuah karya yang mengajarkan rakyat untuk berpikir kritis, ilmiah, dan tidak mudah ditipu oleh tahayul atau propaganda. Baginya kemerdekaan fisik harus diiringi kemerdekaan pikiran. Namun perjuangan Tan Malaka tidak selalu sejalan dengan para pemimpin lain. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, ia kembali ke Indonesia dan membentuk Persatuan Perjuangan, organisasi yang menuntut kemerdekaan 100% tanpa kompromi dengan Belanda. Pandangannya ini membuat bentrok dengan beberapa tokoh pemerintah. Perjalanan hidupnya berakhir tragis pada 21 Februari 1949 di tengah kekacauan perang. Mempertahankan kemerdekaan, Tan Malaka ditangkap dan dieksekusi di Kediri, Jawa Timur. Tidak ada nisan, tidak ada upacara. Ia pergi dalam senyap, meninggalkan warisan pemikiran dan perjuangan
menginspirasi banyak orang. Kini, Tan Malaka dikenang sebagai pahlawan nasional Indonesia dari seorang anak desa di Sumatera Barat yang menjelma menjadi sosok yang berkelana ke berbagai belahan dunia demi satu kata yang selalu ia perjuangkan: merdeka.